kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu guru serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yasar Abdillah. Saya Senat Firmansyah. Kami dari kelas 11 TSM 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang siklus kerja transmisi sepeda motor. Sebelum masuk ke inti materi, kita semua tentu sering menggunakan sepeda motor dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk berangkat sekolah, bekerja, maupun kegiatan lainnya. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana tenaga dari mesin bisa diteruskan sampai roda belakang sehingga motor dapat berjalan. Nah, proses tersebut tidak lepas dari peran sistem transmisi, yaitu bagian yang sangat penting untuk menyalurkan tenaga siklus, mengatur kecepatan dan kekuatan motor sesuai kebutuhan pengendara. Oleh karena itu, pada video ini kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, komponen utama, cara kerja, hingga contoh perpindahan gigi saat berkendara. 1. Pengertian transmisi. Baik, kita mulai dari pengertian transmisi sepeda motor. Transmisi adalah sistem pemindah tenaga dari mesin menuju roda belakang agar sepeda motor dapat bergerak dengan tenaga dan kecepatan yang sesuai kebutuhan. Sederhananya, transmisi berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tenaga dan cepat lambatnya putaran roda melalui perpindahan gigi. Tanpa adanya transmisi, tenaga mesin tidak akan tersalurkan secara optimal ke roda belakang. Akibatnya, motor tidak akan mampu menyesuaikan tenaga saat melewati tanjakan, jalan lurus, maupun saat membawa beban. 2. Fungsi transmisi. Selanjutnya adalah fungsi transmisi. Fungsi pertama yaitu menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang. Tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam mesin diteruskan menuju roda belakang agar motor dapat bergerak. Fungsi kedua yaitu mengatur kecepatan kendaraan. Saat menggunakan gigi rendah, tenaga motor lebih besar tapi kecepatannya rendah. Sedangkan saat menggunakan gigi tinggi, kecepatan motor lebih tinggi namun tenaga tariknya lebih kecil. Fungsi ketiga adalah mengatur torsi atau tenaga tarik. Saat motor melewati jalan menanjak atau membawa beban berat, digunakan gigi rendah agar torsi lebih besar. Fungsi terakhir yaitu menyesuaikan kondisi jalan. Contohnya, jalan menanjak menggunakan gigi 1 atau 2, jalan biasa menggunakan gigi 3, jalan lurus dan cepat menggunakan gigi 4 atau 5. 3. Komponen utama transmisi. Komponen utama pada sistem transmisi terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama adalah kopling, berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua adalah poros input, yaitu poros yang menerima putaran dari kopling. Kemudian ada roda gigi transmisi yang berfungsi mengatur perbandingan putaran sesuai posisi gigi. Selain itu ada juga gear shift drum dan garpu pemindah gigi. Komponen ini berfungsi untuk menggeser roda gigi saat pengendara memindahkan persneling. Terakhir ada poros output agar gear depan, rantai dan gear belakang yang meneruskan tenaga ke roda belakang.
4. Siklus kerja transmisi. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu siklus kerja transmisi sepeda motor. Pertama, mesin menghasilkan tenaga dari proses pembakaran bensin di ruang bakar. Piston bergerak naik turun, lalu gerakan tersebut diubah menjadi putaran oleh poros engkol atau crankshaft. Kemudian putaran dari poros engkol diteruskan menuju kopling. Saat tuas kopling dilepas perlahan, tenaga mesin akan tersambung menuju sistem transmisi. Selanjutnya, tenaga masuk ke poros input, lalu menuju roda gigi transmisi. Pada tahap ini, roda gigi bekerja sesuai posisi gigi yang dipilih. Misalnya, gigi 1 digunakan saat mulai berjalan karena membutuhkan tenaga besar. Gigi 2 dan 3 digunakan saat kecepatan sedang. Gigi 4 dan 5 digunakan untuk kecepatan tinggi. Setelah itu, tenaga keluar melalui proses output. Poros output memutar gear depan, kemudian gear depan memutar rantai. Rantai lalu memutar gear belakang yang terhubung langsung ke roda. Akhirnya, roda belakang berputar dan sepeda motor dapat bergerak maju. Inilah yang disebut sebagai siklus kerja transmisi sepeda motor dari mesin sampai roda berputar. 5. Contoh saat berkendara. Contoh sederhana saat motor melalui berjalan dari posisi diam. Pertama, mesin dinyalakan, kemudian pengendara memasukkan gigi 1. Setelah itu, kopling dilepas perlahan sehingga tenaga mesin dapat masuk ke transmisi. Karena menggunakan gigi 1, tenaga yang dihasilkan besar sehingga motor mudah mulai berjalan. Saat kecepatan bertambah, pengendara memindahkan ke gigi 2, 3, 4, dan 5 agar putaran mesin tetap stabil dan motor semakin cepat. 6. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, transmisi sepeda motor memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tenaga dan kecepatan kendaraan. Untuk siklus kerjanya yaitu mesin, kopling, poros input, roda gigi transmisi, poros output, gear depan, rantai, gear belakang, dan roda berputar. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana tenaga mesin dapat diteruskan hingga roda belakang sehingga motor bisa berjalan dengan baik sesuai kondisi jalan. 7. Penutup. Sekian penjelasan dari kami mengenai siklus kerja transmisi sepeda motor. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem transmisi pada sepeda motor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.